Hai Caca Romet Kitchen, mau bikin roti sosis. Pertama kita siapkan dulu 300 ml susu cair hangat. Hangatnya hangat-hangat kuku aja ya, hangat sedikit. Kita tuang di mangkok. Tambahkan 50 gram gula pasir. Kita mau bikin roti sosis tanpa diuleni, tanpa diautolisis, cuma diaduk-aduk aja. 6 gram ragi instan, pastikan ragi instannya itu masih aktif, masih bagus ya. Saya pakai merek Fermipan. Lalu kita aduk-aduk dulu. Gulanya belum larut nggak apa-apa. Aduk sebentar lalu kita diamkan sampai Fermipan atau ragi instannya itu berbusa. Siapkan 2 buah telur. Kita taruh aja telurnya di mangkok kecil itu. Dan saya mau kocok dulu telurnya sampai tercampur rata. Setelah itu sisihkan. Untuk membuat roti sosis tanpa ulen ini saya pakai 500 gram tepung terigu serbaguna atau tepung terigu merek segitiga biru ya, saya pakainya. Nah, ini campuran susu, gula, dan ragi instan yang udah kita diamin selama 10 menitan. Dan kita masukkan aja bahan cair ini ke dalam tepung terigu. Sambil diaduk-aduk supaya gula yang mengendap itu bisa ke bawah semua ya. Oke, kita masukkan telur yang udah dikocok, 2 butir telur. Dan kita mau aduk-aduk pakai sendok kayu seperti ini. Jadi adonannya nggak dipegang-pegang, nggak perlu diuleni. Adonannya cair banget, jadi cuma butuh diaduk pakai sendok kayu seperti ini sampai tercampur rata. Setelah itu kita masukkan garam, 6 gram garam. Saya pikir ini garamnya kebanyakan, jadi nggak saya pakai semua. Jadi garamnya itu boleh 4 gram sampai 6 gram lah ya. Kita aduk lagi. Setelah itu kita masukkan mentega atau unsalted butter 120 gram. Ini mentega tawar ya. Saya pakai merek Anchor. Kita masukkan aja, menteganya harus suhu ruang, jangan mentega yang dingin. Kita aduk-aduk. Kalau kalian pakai margarin, teksturnya akan berbeda. Jadi kalau kalian tanya boleh nggak dipakein margarin pengganti menteganya, boleh, tapi nanti hasilnya beda. Kita aduk-aduk aja seperti ini sampai nggak lengket lagi di baskomnya. Tuh nggak lengket. Lanjutin terus mengaduknya sekitar 8 menit. Harus bersabar ya. Baru kita lepas-lepasin yang nempel di sendok kayu itu. Sekarang kita tutup pakai plastik wrap. Dan kita mau diamkan selama 1,5 jam atau sekitar 90 menit di suhu ruang. Di tempat yang agak hangat ya, kita diamkan. Sudah 1,5 jam kita buka penutupnya dan ini mengembang dengan sempurna karena suhu di ruangan saya tuh cukup hangat, jadi dia kembangnya tinggi banget. Kita gunakan tepung terigu yang kering supaya adonannya nggak lengket ya. Kita pindahkan adonannya, lalu kita taburi dengan tepung terigu dan kita uleni sekitar 3 menit sampai udara yang terperangkap di dalam adonan ini habis. Kita buletin, taburi lagi dengan tepung terigu di permukaannya. Lalu kita mau bagi adonan ini menjadi 13 bagian yang sama rata. Di sini saya mau menimbangnya, 13 bagian ini masing-masingnya 80 gram. Jadi setiap bulatan itu beratnya 80 gram. Setelah itu, kita taburi lagi dengan tepung terigu dan kita bulat-bulatin sampai rapi. Jadi jangan khawatir kalau kalian main tepung terigu di sini karena adonannya memang benar-benar lengket. Tepung terigunya hanya boleh ada di permukaan, jangan sampai masuk ke dalam adonan. Hanya untuk mencegah supaya nggak lengket aja. Kalau sudah dibulatkan seperti itu, kita puter-puter lagi sambil ditekan sampai udaranya habis ya. Jadi dia mengecil lagi.
diputer-puter, ditekan sampai dia bentuknya rapi. Nah, kayak gini. Saya siapkan sosis, ini ada 7 buah sosis sapi. Gunakan sosis yang kalian suka ya. Dan sosisnya ini gede banget, jadi saya potong 2. Dipotong 2 seperti itu. Dan saya siapkan paper cup seperti ini. Ini bisa beli di toko bahan kue. Kita taruh aja masing-masing adonan yang udah bulat rapi itu di paper cup. Karena paper cupnya nggak cukup, saya pakai paper cup yang buat bolu kukus ini. Jadi kalau kalian nggak punya paper cup yang kaku itu, bisa gunakan paper cup yang buat bolu kukus kayak gini ya. Nggak harus paper cup yang tebal itu. Kita taruh aja adonan di tengahnya. Oke, sekarang saya mau bikin olesannya. 1 butir telur. Dan saya mau tambahkan 1 sendok makan susu cair. Kita aduk rata telur dan susu cair pakai garpu. Ini mau buat olesan ya. Biarkan adonannya itu mengembang sedikit di dalam paper cupnya. Dan saya pakai daun parsley di sini atau peterseli. Kita potong-potong aja daun parsleynya, dipotong halus. Boleh juga kalian ganti dengan daun seledri, oregano, daun bawang, yang penting ada ijo-ijonya. Dan saya mau pakai keju cheddar yang diparut secukupnya aja. 50 gram aja udah cukup kok. Ini ada saus tomat, udah saya masukkan ke kantong segitiga. Saus sambal juga saya masukkan ke kantong segitiga. Dan ini mayones, sama ya, masukin ke kantong segitiga juga. Ini mau buat topping. Sekarang kita oles dulu dengan campuran telur dan susu di seluruh permukaan adonan rotinya yang udah mulai mengembang itu. Kita mau mengolesnya 2 kali ya. Pertama sebelum kita taruh sosis. Nah, sekarang kita beri sosis di atasnya. Agak ditekan. Adonannya sudah mulai mengembang itu ya, nggak apa-apa ditekan aja. Nah, kayak gini sampai semuanya habis. Udah kita beri sosis semuanya. Kita mau beri olesan 1 kali lagi. Kalau adonannya udah diberi sosis seperti itu, kita diamkan adonan ini selama kurang lebih 50 menit sampai mengembang. Kalau sudah mengembang, baru kita beri topping. Kita semprot aja dengan saus sambal bentuk zigzag seperti itu. Ini lubangnya kecil banget ya, sengaja supaya nggak cepet habis. Oke, sekarang mayones disemprotin juga dengan bentuk zigzag di atasnya. Kalau mayones udah, saus sambal. Ini saus sambalnya nggak begitu banyak, takut kepedesan. Kita lakukan hal yang sama sampai habis. Dan kita beri taburan keju parut secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Terakhir kita beri parsley atau peterseli yang udah dicincang halus. Nah, kita taruh di loyang ya, udah semua. Jangan lupa ovennya harus dipanasin. Adonan roti ini setelah dibentuk tuh udah sekitar 1 jaman ya, jadi dia udah mengembang banget. Sekarang kita langsung oven aja. Kita panggang di suhu sekitar 180 derajat Celcius selama kurang lebih 25 menit itu di oven saya. Dan sebagian masih ada di luar belum masuk oven, nggak apa-apa. Ini sudah mulai kecoklatan, udah 25 menit dipanggang, kita keluarkan dari oven. Roti sosisnya udah mateng, kita taruh aja di cooling rack. Nah, yang ini kloter kedua sudah mateng juga. Sama mengembangnya, sama besarnya. Cuma yang kloter pertama itu agak overcook ya, terlalu mateng. Yang kedua ini masih agak putih. Itu bebas aja kalian mau yang kecoklatan atau yang mau seperti ini. Udah kelihatan enak banget roti sosisnya. Nah, kalian lihat di sini ya.
matengnya bagus. Ini jenis roti yang gampang banget, bahkan pemula yang belum bisa bikin roti pun kalau kalian mengikuti video ini dengan baik pasti berhasil membuat roti tanpa diuleni dan tanpa diautolisis. Kita mau cobain dulu roti sosis tanpa ulen, tanpa autolisis ini. Tuh lihat, lembut banget, fluffy, soft, moist. Luar biasa lembutnya, dan rasanya juga creamy, ada pedes-pedesnya dari saus sambal, gurih, dan sosisnya ini enak banget karena saya pakai sosis yang kualitasnya bagus. Roti ini cuma tahan 3 hari di suhu ruang, dan kalau kalian mau ini lebih empuk lagi bisa dimasukkan ke microwave atau dipanasin sebentar, dia bakalan fluffy lagi. Tuh lihat lembutnya sampai kayak gini karena tadi adonannya itu lembek ya. Dan sosis dengan roti itu memang perpaduan yang sempurna. Kalian bisa coba resep ini. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.